Selamat siang. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang perbandingan konstitusi Malaysia dengan Indonesia, yang dimana tugas ini kami kerjakan untuk memenuhi penilaian pada mata kuliah hukum perbandingan tata negara. Adapun anggota kelompok kami, saya sendiri Alfian Tamulan sebagai moderator. Di sini ada Diki sebagai pemakalah, Frans Raja Buguk sebagai pemakalah, Wino Kurniawan sebagai pemakalah, dan Dian Pranata Debara sebagai pemakalah. Adapun tugas ini kami penuhi untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Jadi untuk pertama, pemaparan perbandingan konstitusi Malaysia dan Indonesia akan diterangkan oleh saudara Diki. Sistem pemerintahan yang di Malaysia yang dianut oleh Malaysia adalah parlementer. Ketua kerajaan atau kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Sedangkan ketua negara atau kepala negara dijabat oleh yang di-Pertuan Ageng. Pembagian kekuasaan negara. Terdapat 3 badan atau lembaga negara utama dalam pelaksanaan pemerintahan, yaitu Badan Perundangan atau Legislatif, Badan Pemerintah atau Eksekutif, Badan Kehakiman atau Yudikatif. Badan Perundangan atau Legislatif memiliki kewenangan mengubah undang-undang. Kedua, yaitu adalah Badan Pemerintahan atau Eksekutif. Badan Pemerintah atau Eksekutif adalah badan yang menjalankan melaksanakan roda pemerintahan dengan sejalan konstitusi. Terakhir adalah Badan Kehakiman. Badan Kehakiman merupakan badan ketiga dalam sistem kerajaan Malaysia. Kekuasaan kehakiman ini dipegang oleh Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah. Selanjutnya makalah kedua. Demikian pembukanya. Berikutnya dari sistem peradilan Malaysia akan dijelaskan oleh saudara Frans Raja Buguk. Sistem peradilan di Malaysia. Ada sebuah ungkapan atau adagium dalam bahasa Latin yang sudah sangat familiar di telinga kita para praktisi hukum, yang berbunyi ubi societas ibi ius, yang secara harfiah berarti di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Ini berarti bahwa betapapun sederhananya suatu masyarakat, hukum itu selalu ada untuk mengatasi dan membatasi seluruh perilaku masyarakat dengan berbagai perangkat kaidah dan pedoman berperilaku. Pada masa-masa ini, hingga sebelum kemerdekaan Malaysia pada tahun 1957, sistem kekuasaan kehakiman Malaysia terdiri atas 5. Yang pertama, Mahkamah Agung atau Supreme Court atau Court of Judicial Commissioner. Yang kedua, Mahkamah Magistrate kelas 1 atau Court of Magistrate of the First Class. Yang ketiga, ada Mahkamah Magistrate kelas 2 atau Court of Magistrate of the Second Class. Yang keempat, ada Mahkamah Kadi atau Pembantu Kadi atau Court of Kadi and Assistant Kadi. Dan yang terakhir, ada Mahkamah Penghulu atau Court of Penghulu. Sebelum pembentukan Malaysia pada tahun 1963, ada 3 Mahkamah Agung di dalam Persemakmuran Asia Tenggara. Yang pertama, Pengadilan Agung Federasi Malaysia. Yang kedua, Pengadilan Agung Singapura. Dan yang terakhir ada Pengadilan Agung Sarawak, Borneo Utara, dan Brunei. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Wino. Diketahui bahwa hingga tahun 1995 proses sistem peradilan di Malaysia untuk sebagian negara bagian masih menganut sistem juri yang biasanya berjumlah 7 orang, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Di Pulau Penang dan Melaka, sistem juri ini diperbolehkan untuk semua jenis perkara pidana hingga 1978, ketika akhirnya hanya diperbolehkan untuk perkara-perkara berat saja yang diancam hukuman mati atau seumur hidup. Di 9 negara bagian di Malaysia Barat, selain Pulau Penang dan Malaka, dikenal sebagai negeri-negeri Melayu. Sistem juri ini semula tidak diperbolehkan ketika perkara-perkara berat ini diadil oleh seorang hakim bersama 2 seorang penaksir. Hingga kemudian diberlakukan oleh Tunku Abdul Rahman pasca kemerdekaan Malaysia 1957. Sedangkan di Sabah dan Sarawak, baik sebelum maupun setelah kemerdekaan, sistem juri ini tidak diberlakukan. Tanggal 1 Januari 1995, sistem juri dalam proses peradilan ini dihapuskan dari seluruh Malaysia.
Sistem peradilan yudikatif di Malaysia terdiri dari pertama, Mahkamah Sipil. Mirip peradilan umum di Indonesia yang berada dalam kekuasaan pemerintah persekutuan, bernama Badan Kehakiman Malaysia, dan berlaku untuk seluruh warga negara Malaysia, baik muslim maupun non-muslim. Mahkamah Sipil ini terdiri dari Mahkamah Tinggi, meliputi pertama Mahkamah Persekutuan, yang kedua Mahkamah Rayuan, dan terakhir Mahkamah Tinggi. Sedangkan Mahkamah Rendah meliputi pertama Mahkamah Session, kedua Mahkamah Magistrate, dan yang ketiga Mahkamah Penghulu, dan terakhir Mahkamah Juvenil. Itulah sekian presentasi dari saya, dan dilanjutkan oleh saudari Dian. Melanjutkan makalah dari teman-teman, dan saya akan menjelaskan mengenai tatanan politik negara Malaysia. Negara Malaysia adalah negara monarki konstitusional dan berbentuk federal yang secara nominal dikepalai oleh Yang di-Pertuan Agong, yang secara adat disebut dengan raja. Kekuasaan legislatif dibagi antara legislatur persekutuan dan legislatif negeri. Parlemen bikameral terdiri dari Dewan Rendah, yaitu Dewan Rakyat, mirip dengan Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia, dan Dewan Tinggi, yaitu Senat atau Dewan Negara, mirip dengan Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri atau Kepala Pemerintahan. Konstitusi Malaysia menetapkan bahwa Perdana Menteri haruslah anggota Dewan Rendah atau Dewan Rakyat. Pemerintah negara bagian yang dipimpin oleh Menteri Besar atau Kepala Daerah setingkat gubernur jika di Indonesia. Di negeri-negeri Malaya atau Ketua Menteri, di negara-negara yang tidak memelihara monarki lokal, yakni seorang anggota majelis negara bagian dari partai mayoritas di dalam Dewan Undangan Negeri. Dengan demikian, administrasi pemerintahan Malaysia dibagi dalam 3 struktur. 1. Pemerintahan pusat atau federal di Kuala Lumpur. 2. Pemerintahan negara bagian, dan 3. Pemerintahan tempat atau local government. Demikianlah tatanan politik dari negara Malaysia yang saya jelaskan. Demikianlah hasil diskusi kami tentang perbandingan konstitusi Malaysia dengan Indonesia. Intinya keberhasilan konstitusi itu ditujukan oleh pemerintahan dan masyarakat negara itu. Semoga presentasi kami kali ini bermanfaat bagi kita dan Selamat siang.